latar belakang sebelum diangkat menjadi ASN, CPNS diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar yang berdasarkan pada nilai orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Profil singkat dari Politeknik Pelayaran Malahayati yaitu terletak di Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Politeknik Pelayaran Malahayati sebagai lembaga pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas mendidik dan melatih putra-putri terbaik bangsa melalui program Diklat Pembentukan Diploma 3. Kemudian selain itu Politeknik Pelayaran Malahayati juga membuka program Diklat Peningkatan Pelaut, Diklat Keterampilan Pelaut, serta Diklat Pemutakhiran Pelaut. Visi daripada organisasi di Politeknik Malahayati ini yaitu menjadi Politeknik Pelayaran yang unggul pada tahun 2024. Kemudian misinya ada pun yang pertama yaitu menerapkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris untuk mewujudkan lulusan yang prima, profesional, beretika, dan berdaya saing tinggi. Kemudian yang kedua melaksanakan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung pengembangan industri pelayaran. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem manajemen mutu dalam menciptakan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan yang keempat yaitu meningkatkan jejaring kerja dengan sektor industri pelayaran serta berbagai institusi terkait. Yang terakhir yaitu mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan diadakannya daripada latsar ini yaitu yang pertama menjadi ASN yang profesional, berintegritas tinggi, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian meningkatkan kualitas diri sebagai ASN yang berlandaskan nilai-nilai berakhlak. Yang ketiga meningkatkan wawasan dan keahlian dalam melaksanakan tupoksi yang diemban. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta yang akan mendaftar Diklat Pelaut di Politeknik Pelayaran Malahayati. Ruang lingkup pada rancangan seminar kali ini yaitu dalam pelaksanaan latihan CPNS diharapkan CPNS mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatan rancangan aktualisasi ini dibatasi di unit pelatihan pada pendaftaran diklat di Politeknik Pelayaran Malahayati. Identifikasi isu. Di sini saya akan memaparkan identifikasi isu yang terdiri dari 3 isu. Yang pertama, kurang optimalnya sistem pendaftaran diklat pelaut melalui website Politeknik Pelayaran Malahayati. Yang kedua yaitu terkendalanya pengiriman sertifikat diklat pelaut. Dan yang ketiga yaitu kurang sistematis pengarsipan daftar hadir peserta diklat. Rumusan isu yang pertama yaitu alur pendaftaran ditemukan masalah, yaitu peserta berhasil melakukan pembayaran sebelum berkas divalidasi sehingga peserta melakukan upload berkas tidak sesuai dengan syarat yang diminta. Yang kedua, rumusan isu kedua terkait isu kedua yaitu hanya satu pegawai yang melakukan foto ke peserta diklat, mengedit, mencetak, lalu melakukan penempelan foto. Rumusan isu ketiga terkait isu ketiga yaitu absensi masih manual dan penumpukan dokumen daftar hadir peserta diklat di mana jadwal pelaksanaan diklat pelaut hampir setiap hari, jam kerja, ada pembelajaran atau kelas per diklat. Dampak dari isu-isu di atas yang pertama yaitu dampaknya peserta yang mau mendaftar diklat merasa tidak nyaman, merasa ribet, berbelit-belit, dan itu tentu akan bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat serta kepada instansi terkait pelayanan pendaftaran diklat pelaut. Ini juga berdampak ke unit pelatihan karena admin pendaftaran belum validasi berkas dan peserta upload berkas tidak sesuai persyaratan, kemudian mereka langsung melakukan pembayaran. Dampak yang kedua yaitu dampaknya jika peserta diklat membutuhkan sertifikat tersebut terkait pengiriman sertifikat yang terlambat, misal untuk daftar perusahaan pelayaran, maka peserta akan terhambat untuk mendaftar perusahaan tersebut karena sertifikat belum sampai pada peserta. Kemudian yang ketiga, kurang rapi akan menyebabkan tercecernya dokumen absensi, bahkan dokumen tersebut bisa hilang. Tabel analisis isu dengan metode USG, isu yang terpilih yaitu kurang optimalnya sistem pendaftaran diklat pelaut pada website Politeknik Pelayaran Malahayati, di mana isu tersebut mendapatkan peringkat 1 dan dia mendapatkan nilai urgensi nomor 5, serius nomor 5, dan goodness nomor 5.
Ditemukan masalah yaitu peserta berhasil melakukan pembayaran sebelum berkas divalidasi di sistem website pendaftaran. Gagasan kreatif mengusulkan konsep alur pendaftaran yang dimana peserta harus menunggu validasi berkas terlebih dahulu dari admin pendaftaran sehingga admin mempunyai waktu untuk mengecek berkas. Untuk nilai urgensi 5 isu ini sangat mendesak dan segera harus ditindaklanjuti, dan seriousness nilai 5 dikarenakan isu berdampak kepada instansi. Untuk growth, karena isu ini takut semakin memburuk karena bersangkutan langsung dengan pelayanan pada masyarakat. Analisis isu. Beberapa penyebab dikarenakan kurang familiarnya tentang website pendaftaran, baik admin pun perlu belajar juga tentang website pendaftaran, serta website juga belum berjalan optimal karena baru digunakan. Kemudian terdapat masalah untuk admin pada alur pendaftaran karena belum validasi berkas peserta. Mereka langsung melakukan pembayaran. Kemudian di lingkungan peserta atau masyarakat yang datang ke kampus Politeknik Pelayaran Malayati masih banyak yang tidak mau ribet tentang pendaftaran online karena kurangnya informasi dan sosialisasi terkait pendaftaran online, dan juga banyak peserta yang sudah dikategorikan lanjut usia sehingga banyak belum daripada mereka memiliki HP canggih dan juga bisa dikatakan gaptek untuk urusan terkait teknologi website tersebut. 3 menit lagi dipercepat. Siapa? Rencana yang saya lakukan yaitu yang pertama melakukan persiapan rencana aktualisasi, kemudian memperbaiki masalah yang ada di website pendaftaran online. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang pendaftaran diklat melalui website Diklat Politeknik Pelayaran Malayati. Yang keempat, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Dan yang kelima, menyusun laporan aktualisasi. Rancangan kegiatan yang pertama yaitu melakukan persiapan rencana aktualisasi. Tahapannya yaitu melakukan koordinasi dengan pimpinan tentang aktualisasi dan mencatat saran serta masukan dari pimpinan. Outputnya yaitu ada dokumentasi kegiatan dan catatan serta masukan. Keterkaitan substansi pada pelatihan yaitu loyal. Sekarang saya akan menunjukkan sikap etika yang baik pada saat menghadapi pimpinan dan berbicara dengan sopan. Kemudian kolaboratif, saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pimpinan. Akuntabel, yaitu saya bertanggung jawab melaksanakan arahan dan saran dari pimpinan. Yang ketiga yaitu harmonis, saya menghargai saran dan masukan dari pimpinan. Rencana kegiatan yang kedua yaitu memperbaiki masalah yang ada di website pendaftaran online. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama mengusulkan konsep alur pendaftaran kepada pimpinan, kemudian memperbaiki persyaratan-persyaratan diklat pelaut sesuai dengan aturan yang ada di kampus Politeknik Pelayaran Malayati. Yang ketiga, merapikan pada fitur upload persyaratan dikarenakan masih banyak yang double. Kemudian melaporkan kepada pimpinan mengenai permasalahan pada website tersebut. Rencana yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi tentang alur pendaftaran melalui website Diklat Politeknik Pelayaran Malayati. Sosialisasi yang pertama yaitu saya menyiapkan poster tentang alur pendaftaran diklat yang dilakukan melalui website online. Kemudian mensosialisasikannya kepada peserta yang datang ke kampus untuk mendaftar diklat. Rencana kegiatan yang keempat yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang pertama, memberikan kuesioner kepuasan terhadap peserta terkait pelayanan. Yang kedua yaitu memonitoring keluhan peserta atau adakah muncul masalah baru di website pendaftaran diklat. Dan yang kelima, menyusun laporan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu menyampaikan hasil kegiatan kepada mentor dan kemudian menyusul hasil kegiatan ke dalam bentuk laporan aktualisasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Reynaldi, penyaji pertama. Waktunya pas 10 menit. Tolong di stop share. Siapa? Selanjutnya kepada mentor Pak Hafid, dimohon tanggapan, komentari Pak, dipersilakan. Saya Pak, mohon izin. Sebelumnya, izin memerkenalkan diri. Nama saya Fis Perdana Putra. Izin saya mewakili Bapak Emadi Noval selaku mentor Bapak Renaldi karena sedang melakukan perjalanan dinas. Sebelumnya tanggapan saya untuk aktualisasi ini, semoga Bapak Renaldi ini menjalankan nilai-nilai dasar PNS berakhlak, bukan hanya pada saat aktualisasi saja, supaya terus menempel di diri Bapak Renaldi berakhlak ini. Dan untuk setelahnya di sini kita kan masih kekurangan pegawai, Pak.
Untuk kedepannya Bapak Renaldi selalu memberi inovasi-inovasi dan motivasinya, karena itu sangat membantu untuk kita sebagai pelayan masyarakat, karena kita di sini merangkap semua Pak. Contohnya untuk Bapak Renaldi itu dari pelayanan sampai proses administrasi diklatnya itu benar-benar keteteran Pak. Kita baru ngerjain, terus ada yang nanya lagi soal pendaftaran diklatnya itu Pak. Setahu saya begitu Pak. Untuk kedepannya semoga selalu berinovasi dan jangan pernah berhenti untuk memberi motivasi teman-temannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Abid atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Pak Samsul Rizal kami persilakan. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Terdengar jelas, silakan Pak. Ya, terdengar Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang yang kami hormati Bapak Yani Waludianto sebagai coach, lalu Bapak Hafiz ya sebagai mentor, dan Mas Renaldi sebagai penjelasan golongan 3. Baik yang disampaikan Mas Renaldi terkait dengan optimalisasi pendaftaran diklat pelaut ya melalui website, betul ya? Siap, Salah Bapak. tadi. Oke, pada prinsipnya saya sudah lengkap, cuma nanti pada seminar berikutnya tolong karena ini optimisasi atau peningkatan, nanti before after-nya dimunculkan ya, seminar berikutnya. Lalu juga ini kan yang kamu optimalisasi kan sebenarnya website sudah ada ya, Mas Renaldi ya. Bapak. Nah, ini kan berarti yang kamu nanti kamu optimalisasi ada web, tapi itu ada alur yang kamu tadi sebutkan. Seperti apa model pendaftaran yang kamu akan rubah. Nah itu nanti alurnya kamu munculkan pada seminar berikutnya. Kalau memang ada SOP-nya lebih bagus lagi. Ya. Terus juga sosialisasi katanya melalui Poster Bapak. poster ya di web ya. Banner poster Pak. Jadi peserta yang datang bisa langsung melihat tata caranya melalui banner yang ada di poster itu Pak. Oh, maksudnya diputar berulang-ulang video itu enggak? Ada videonya enggak Mas? Ada Pak, ada juga Pak yang di video nanti juga ada di. Nah maksud saya nanti di pendaftaran saya kan ada ruang, ada tempat, ada layar mungkin ya, monitor TV yang bisa diputar berulang sehingga orang datang ke sana udah paham tuh. Siapa? Ya. Terus yang terakhir terkait template aktualisasi ini saya sampaikan kepada Mas Renaldi dan Pak Mentor, bukan hanya saja Mas Renaldi menjadikan seorang yang smart ASN yang dapat menerapkan transformasi digital atau melakukan nilai digital, tapi yang paling penting bagaimana setelah dapat menerapkan nilai konflik ASN berakhlak yang berbasis pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kooperatif, sehingga menjadikan seorang yang smart ASN yang berakhlak. Kita terus dipantau Pak Mentor ya dalam pelaksanaan latsar ini sehingga memberikan kontribusi yang lebih baik lagi pada organisasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rizal. Berikutnya kami persilakan kesempatan kepada Saudara Renaldi 5 menit maksimal untuk memberikan respon atau tanggapan. Barangkali tadi ada pertanyaan dari penguji, silakan. Mohon izin terkait tadi yang ditanyakan oleh Pak Samsul Rizal yang melalui terkait sosialisasi ya Pak. Jadi di sini kita sudah membuat rancangan untuk membuat banner, di mana banner itu berisikan website pendaftaran, kemudian juga kita menyiapkan video yang dapat diputar bisa terus berputar ulang terkait alur pendaftaran diklat Pak. Dan nanti itu setelah dapat berjalan dengan baik, alurnya sudah tidak ribet, itu nanti bisa ditampilkan Pak. Karena ini kan baru juga peralihan Pak, sehingga web masih juga butuh perbaikan Pak. Karena kadang ada contoh misal persyaratan
BST, di mana di situ ada diminta MCU, tapi di situ juga diminta surat kesehatan, Pak. Padahal syaratnya salah satu kalau tidak MCU atau surat kesehatan bisa, Pak. Tapi di website itu dua-duanya harus diminta, Pak. Dan itu pun harus divalidasi juga untuk kita. Jadi untuk persyaratan-persyaratannya ini yang double-double nanti bisa kita koordinasikan dengan pengembangnya juga untuk bisa dapat ditata lebih baik, Pak. Sehingga juga peserta nanti juga tidak bingung dan ribet gitu, Pak. Intinya, Pak. Oke, terima kasih Mas Renaldi atas responnya. Saya kira cukup ya seminar perancangan pada pagi hari ini untuk penyaji yang pertama. Sebelum kita akhiri, kita ambil dokumentasi dulu ya. Siapa? 3, 2, 1, silakan lihat kamera senyum. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Samsurijal, Pak Hafid, selaku mentor ya, dan Saudara Renaldi. Silakan, tadi ada beberapa masukan nanti diperbaiki ya. Saya kira cukup untuk penyaji pertama pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafid. Izin Pak. Salam, salam untuk Pak Dedi. Siapa disampaikan? Ya silakan kalau ada aktivitas lain Pak Hafid dan Mas Renaldi bisa Siapa? meninggalkan breakout room ya. Kita penyaji berikutnya. Siap, mau izin meninggalkan berikut room, Pak. Ya silakan, terima kasih. Selamat pagi Pak Aris Sulistyo dari Poltrada Bali dan Mas Beli Ika Dek Surya Putra sudah bergabung dengan kita. Bisa kita mulai ya? Selamat pagi Pak Yanuar. Pagi Pak. Bisa kita mulai Pak ya? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Pak penguji ya, ada Pak Samsurijal, kemudian yang saya hormati Pak Mentor, Pak Aris Sulistyo, selaku mentor dari Saudara Ika Dek Surya yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, nanti paparan Mas Ikadek maksimal 10 menit, kemudian dilanjutkan tanggapan mentor 5 menit, kemudian tanggapan penguji 5 menit, dan tanggapan balik penyaji 5 menit. Jadi total maksimal 30 menit. Kami persilakan kepada Saudara Ikadek untuk share screen paparannya. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Silakan, sudah terlihat. Siap, mohon izin Pak. Mohon izin untuk memaparkan terkait dengan rancangan aktualisasi dari nama saya Kadek Surya Putra Aidana. Saat ini saya ditempatkan di instansi Politeknik Transportasi Darat Bali. Untuk terkait dengan rancangan, saya mengambil judul yaitu habituasi nilai-nilai dasar PNS melalui pengembangan sistem dan kegiatan dalam mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat pada Politeknik Transportasi Darat Bali. Izin, pertama yaitu profil saya. Nama saya Kadek Surya Putra Aidana. Saat ini saya sesuai dengan SK yaitu alih pertama instruktur, tetapi di Politeknik Transportasi Darat saat ini saya ditugaskan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, di mana penguji saat ini Bapak Samsurijal, Coach Bapak Yanuar Wijayanto, dan mentor Kak Aris Budi Sulistyo. Yang pertama yaitu terkait dengan instansi saya, di mana sebelumnya Poltrada Bali ini yaitu BP2TD Bali berubah menjadi Politeknik Transportasi Darat Bali yang merupakan perguruan tinggi negeri dengan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, di mana Polda Bali memiliki 2 kantor, yang pertama di kantor Gianyar dan juga di kantor Tabanan. Di Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat, saya memilih 3 isu, di mana isu yang pertama terkait dengan kurangnya pelatihan dan kompetensi sumber daya manusia di P3M. Kedua yaitu belum adanya wadah penelitian untuk taruna, dan yang ketiga yaitu belum tersedianya sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Di mana bersama dengan mentor saya menganalisis 3 isu, di mana akan menetapkan core isunya menggunakan metode USG, yaitu didapatkan bahwa belum tersedianya sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi prioritas utama, di mana urgensinya bernilai 4, seriousness-nya bernilai 5, dan growth atau dampak ke depannya nanti juga bernilai 5, sehingga totalnya memiliki nilai 14. Untuk mengetahui apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan tidak tersedianya sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat, maka saya menggunakan analisis fishbone diagram, di mana terdapat 6 faktor atau variabel, yaitu method, material, machine, human, environment, dan juga resource. Dapat dilihat pada metode yaitu kurangnya pengalaman tentang metode penelitian, kedua yaitu material, tidak memiliki akses ke sumber daya informasi, dan sampai ke resource yaitu keterbatasan sumber daya keuangan dan infrastruktur yang dimiliki oleh potensi transportasi darat Bali. Selanjutnya yaitu deskripsi isu terpilih. Didapatkan bahwa deskripsi isu yang terpilih yaitu belum adanya sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana faktanya bahwa saat ini jurnal nasional terakreditas baru tercapai 3 per Februari 2023 dari targetnya yaitu 18 jurnal pada tahun 2023, dan 1 jurnal internasional bereputasi dari target yaitu 3 jurnal. Penyebabnya yaitu tentunya tidak tersedianya sistem informasi manajemen, sehingga dosen mengirimkan proposal penelitian hingga nantinya sampai akhir penelitian hanya melalui WhatsApp ataupun juga melalui hard copy, sehingga dampaknya tidak tercapainya target penelitian dan pengabdian masyarakat ini. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan sistem informasi ini, terdapat 3 alternatif strategi, di mana yaitu pertama menyediakan sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat, kedua meningkatkan koordinasi antara peneliti dan P3M terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, dan terakhir yaitu melakukan penyimpanan data penelitian dan pengabdian masyarakat melalui Google Form. Dengan mentor dan juga beberapa dosen sebagai peneliti di lingkungan Polda Bali, didapatkan bahwa total nilai alternatif strategi yang pertama yaitu menyediakan sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat memiliki nilai yang terbesar. Dilihat dari efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Walaupun dalam penyediaan sistem informasi ini memiliki biaya yang cukup besar, tetapi terkait dengan efektivitas dan kemudahan bagi peneliti, itu memiliki nilai yang sangat besar, yaitu bernilai 5, sehingga tentunya sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat memiliki nilai yang besar, sehingga menjadi alternatif strategi yang dapat digunakan. Selanjutnya terkait dengan tambahan aktualisasi, di mana dalam mencapai atau menyelesaikan permasalahan tersebut terdapat 5 kegiatan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan data, kedua perancangan desain sistem, ketiga uji coba sistem, 4 pelatihan pengguna, dan tentunya yang terakhir yaitu evaluasi sistem. Di mana ada pun matriks rancangan aktualisasi, di mana ada kegiatan yaitu analisis kebutuhan data, di mana tahapan kegiatan itu pengumpulan informasi, identifikasi kebutuhan data, analisis kebutuhan data dengan harapan mampu memperoleh informasi tentang penggunaan lingkungan sistem, menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan data yang telah diidentifikasi dan menyesuaikan dengan fitur pada sistem. Keterkaitannya dengan berakhlak yaitu pertama berorientasi pelayanan, melakukan pendataan kebutuhan dosen, akuntabel, memberikan informasi sedetail mungkin agar informasi menjadi transparan. Ketiga, kompeten, menjabarkan terkait dengan rencana sistem informasi ke depannya dan tahapannya, harmonis, menghargai setiap perbedaan saran dan pendapat dari para dosen, loyal, melaksanakan pengambilan kebutuhan data sesuai dengan persetujuan atasan, adaptif, berarti data yang dibutuhkan tentu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari para dosen. Dan terakhir yaitu kolaboratif, memberikan kesempatan para dosen sebagai peneliti untuk berkontribusi dalam pemenuhan data untuk fitur di SIPMAS, yaitu Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kontribusi terhadap tujuan organisasi yaitu tujuan dari Politeknik Transportasi Darat Bali
mungkin mencakup meningkat kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang transportasi, penguatan terhadap nilai organisasi prestasi. Yang pertama itu profesional, dalam mempersiapkan sistem informasi peneliti dan pengabdian masyarakat. Bentuk profesionalnya adalah dengan memberikan informasi dengan baik terkait dengan SIPMAS dan mempersiapkan data dengan sebaik-baiknya. Hingga pada akhirnya yaitu yang terakhir yaitu evaluasi, di mana tahapan terkaitnya evaluasi pelaksanaan dan maintenance dari pihak pengembang. Selanjutnya itu evaluasi dapat membantu menemukan kelemahan dan kekurangan dalam sistem, di mana dari kegiatan tersebut pada berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, merangkum hasil dari pelaksanaan penggunaan SIPMAS, baik dari kendala dan pertanyaan dari para dosen dan reviewer sebagai pengguna sistem, akuntabel, memberikan hasil evaluasi yang sesuai dengan fakta dan data di lapangan, kompeten, tanggap dengan segala pertanyaan dari para pengguna sistem dan memberikan feedback kepada para pengguna sehingga dapat menggunakannya dengan lebih baik lagi, harmonis, menghargai saran dan kritik yang masuk dari pengguna aplikasi, loyal, memberikan hasil evaluasi kepada pimpinan, dan melaksanakan tindakan selanjutnya sesuai arahan, adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan dan menyesuaikan beberapa sistem yang mengalami kendala serta menginformasikannya kepada pihak pengembang, dan terakhir itu kolaboratif, berkolaborasi dengan para pengguna terkait dengan saran dan kritik yang diberikan dan juga bekerjasama dengan para pihak pengembang dalam pelaksanaan maintenance system. 3 menit lagi. Siap. Selanjutnya itu manfaat dari adanya SIPMAS yaitu sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu pertama mempercepat proses pengajuan dan juga penyelesaian penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedua, memudahkan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam sistem informasi P3M, dan juga meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar peneliti dan pengabdian masyarakat di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Bali. Kesimpulannya itu tentu isu tentang sistem informasi manajemen menjadi core isu dengan gagasan kreatifnya merancang dan mengembangkan sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat atau SIPMAS. Kedua, dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat, maka dibutuhkan beberapa tahapan kegiatan yang antaranya analisis kebutuhan data, perancangan sistem, uji coba sistem, pelatihan pengguna, dan juga evaluasi sistem. Yang terakhir yaitu rancangan kegiatan aktualisasi disusun berdasarkan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Kesimpulannya, sebaiknya pengenalan perangkat digital baik website atau aplikasi dapat dikembangkan guna mengoptimalkan produktivitas Poltera Bali. Kedua, mampu menggunakan SIPMAS dengan baik, karena tentunya hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk dapat diterapkan, khususnya di penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan terakhir, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN agar mampu meningkatkan kinerja semaksimal mungkin. Dan itulah presentasi dari saya terkait dengan aktualisasi yaitu pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali. Terima kasih atas perhatiannya. Izin, Pak. Terima kasih kepada Saudari Kadek atas paparannya. Tadi waktunya 9 menit 30 detik ya. Selanjutnya kepada Bapak Mentor, Bapak Aris Sulistyo, kami mohon tanggapannya Pak, kami persilakan. Baik, selamat pagi yang terhormat. Di sini setelah hadir bersama kami Coach Dr. Yanwar Wijayanto, kemudian Bapak Penguji yang terhormat Syamsul Rizal Eskom MAP, dan yang berbahagia tentunya peserta seminar rancang aktualisasi Saudara IKD Surya Putra. Terima kasih Coach Dr. Yanwar, di mana pada pagi hari ini kami akan memberikan beberapa masukan Saudara Surya Putra. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Poltrada Bali merupakan kita baru disnatalis ketiga, Pak. Jadi sebelumnya kita berbentuk balai, kemudian berubah menjadi politeknik, di mana dengan bentuk politeknik unsur tridharma di sini akan menjadi dominan. Salah satunya adalah penelitian dan pengabdian. Nah, kemarin kami memitigasi dengan Saudara Surya Putra bahwa bagian penelitian merupakan bagian yang vital, terutama untuk pengembangan karir dosen dan pemenuhan unsur pokok tugas fungsi utama seorang dosen. Nah, kendalanya adalah kita melakukan suatu penelitian namun belum terdokumentasi dengan baik, Pak. Jadi kami mencoba men-tracing apa kiranya yang dapat mengoptimalkan, terutama dari sisi aspek digitalnya. Ya, tentunya pemuatan terhadap sistem informasi. Nah, di samping penelitian kami juga punya salah satu unsur pokok tridharma yaitu pengabdian masyarakat. Jadi terkadang dosen melakukan suatu pengabdian, namun setelah selesai kegiatan
kegiatannya tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, karena kegiatan-kegiatan tersebut sebagai pertanggungjawaban pada saat pengajuan kenaikan jabatan fungsional dan pertanggungjawaban terhadap kinerja seorang dosen, nah kami selaku mentor mengupayakan untuk menciptakan suatu sistem informasi. Nah, untuk mudah diingat, kita coba dengan bahasa yang humanis, SIPMAS, jadi Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Benar, kami menemukan ada 3 kendala di internal kami, Pusat Penelitian dan Pengabdian, di mana yang pertama adalah kurangnya pelatihan dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pengelola dari P3M sendiri. Karena di dalam unsur P3M tersebut ada beberapa pengelolaan unsur tridharma seperti pengelolaan jurnal, kemudian pengelolaan hak cipta. Nah, di situ kami belum maksimal di dalam melakukan pelatihan, terutama internal pengelola P3M sendiri. Di samping itu, kami juga memiliki kewajiban bagi peserta didik kita, khususnya para taruna-taruni, untuk meningkatkan kreativitas. Kalau misalnya di perguruan tinggi itu ada namanya RISPRO, Pak. Jadi riset inovasi produktif. Jadi kita ingin mewadahi para taruna-taruni, tentunya taruna kita adalah seleksi cukup baik, Pak. Jadi 1:20 pada saat si pencatatan kemarin, sehingga kualitas mereka itu jika tidak kita akomodir di dalam suatu kegiatan yang positif di luar kegiatan non-akademis, itu sangat disayangkan. Jadi perlunya adanya wadah penelitian untuk para taruna, itu kami mitigasi. Namun dari hasil evaluasi kami terhadap beberapa mitigasi tadi, fokus utama adalah belum tersedianya sistem informasi khususnya di penelitian dan pengabdian. Karena dengan adanya sistem informasi ini dapat mengakomodir seluruh kegiatan 2 dari unsur tridharma, karena unsur pendidikan sudah masuk ke dalam siakat. Mungkin dari kami seperti itu, Pak, untuk melatar belakangi kenapa kami mengangkat dengan Surya, kami mengarahkan untuk melakukan 3 isu tadi, dan kita dominan terhadap sistem informasi. Adapun beberapa kegiatan sudah kami tracing dari tahap kegiatan, output yang akan kita capai, kemudian keterkaitan terhadap substansi mata pelatihannya, sehingga ada penguatan nilai organisasi dari apa yang sudah kita kerjakan. Mungkin itu, Pak, dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami persilakan Bapak Coach dan Bapak Penguji. Terima kasih Bapak Mentor, Bapak Aris atas tanggapannya. Selanjutnya kepada penguji Bapak Samsul Rizal, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Bapak Dr. Yanuar Wijianto, lalu Bapak Mentor, Bapak Aris ya, betul ya? Dan Betul, Bapak. Dan Mas Surya ya sebagai PT Laser golongan 3. Baik, yang disampaikan Mas Surya terkait dengan pengembangan sistem dan kegiatan ya, betul ya? Penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Oke, ini saya agak sedikit tertarik sekali nih ya, karena ini kan salah satu dharma ya, perguruan tinggi ya. Oh, ini pengabdian masyarakat dan penelitian ini sangat penting ya. Tadi sampaikan oleh Pak Mentor penguatannya terkait dengan ini. Memang ini belum ada sistemnya ya, namanya SIPMAS ya. Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, betul ya? Nah, ini saya tertarik nih. Saya pengen lihat nanti kayak gimana sih bentuknya. Nah, ini kan suatu perubahan ya, suatu peningkatan ya, yang memang selama ini belum ada menjadi ada ya. Apalagi selama ini belum terdokumentasi dengan baik masalah penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Nanti pada prinsipnya lanjutkan ya. Nanti saya lihat nih seperti apa progresnya ya, outputnya apa, dan saya mau sistem informasinya seperti apa ya, Mas Surya ya. Ya, Mas. Lalu yang kedua nanti terkait dengan aktualisasi ini atau latsar ini, yang paling penting kami sampaikan kepada Pak Mentor, bukan hanya saja Mas Surya menjadikan seorang yang
smart ASN yang dapat menerapkan nilai-nilai digitalisasi atau transformasi digital. Tapi yang paling penting bagaimana yang bersangkutan bisa menjadikan seorang yang dapat menerapkan nilai-nilai core value ASN yang berakhlak, yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga menjadikan seorang yang smart ASN yang berakhlak. Ya, terus ditingkatkan ya, dan sehingga jadi kontribusi lebih baik lagi pada unit kerjanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Penguji. Selanjutnya kepada Beli Kadek, kami persilakan jika ada tanggapan balik. Siap, izin Pak. Terima kasih untuk juga Bapak Aris Budi Sulistius selaku mentor saya dan juga Bapak Samsul Rizal. Mohon izin Pak untuk terkait dengan aktualisasi nanti saya, yaitu sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat sudah dijelaskan secara detail juga dengan mentor saya. Terkait dengan hal tersebut diharapkan nantinya bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah saya tentukan, di mana tentunya kedepannya nanti bukan hanya hasil saja yang bisa saya dapatkan, tetapi juga dengan proses-prosesnya. Jadi hal ini kan menjadi suatu hal yang baru buat saya juga, Pak, dengan harapan bahwa nantinya bisa tidak hanya dapat menerapkan berakhlak, tetapi juga dapat meningkatkan kompetensi saya, khususnya di mana hal ini terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Transportasi Darat Bali. Izin, Pak. Baik, terima kasih Beli ya. Kalau dari saya pribadi selaku coach, saya kira ini bagus ya. Nanti minta tolong dukungannya Pak Aris selaku mentor ya. Nanti Siap. mentor dan coach serta Beli Kadek kita koordinasi lebih lanjut ya. Terus terang saya selain Widya Suara dosen juga Pak Aris di Politeknik Kereta Api Madiun. Oke, siap. Iya. Salam kenal Pak. Iya, jadi saya akrab lah dengan dunia penelitian ya. Beberapa karya saya juga sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi Trindade Scopus. Mantap. Ya, ada Q2, Q3 ya. Jadi saya mendukung lah Pak gitu. Tertarik SIPAS ya. Iya, sip Mas, siap. Pak Ya, Yanwar, terima kasih. itu saja, terima kasih sekali lagi Pak Aris Sulistius selaku mentor sudah berkenan hadir pada seminar rancangan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri kita dokumentasikan dulu ya. 3, 2, 1 ya, lihat kamera. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Aris. Jika ada aktivitas lain dipersilakan Pak untuk melanjutkan. Saya kira cukup untuk penyaji kedua pada sesi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat Kadek Surya Putra, lanjutkan. Siapa? Silakan Pak Aris, kalau ada aktivitas lain bisa live. Izin live. Ya, Mas Kadek juga. Siap, izin live Pak. Pak Kanit. Itu si Eksa katanya nggak bisa masuk. Ini nih Seripo nih dengan mentornya berdua. Iya, Eksa masukin lobby dulu Eksa. Muhammad Eksa Pratama. Lebih teman-teman ya. Oke, siap, udah. Mas Rivo mentornya Satu siapa? PC. Pak. Satu PC nih. Oh, satu PC. Iya Pak. Mentornya Pak siapa itu? Gregorius Tediojan Pak. Diwakilkan Pak. Oke, Pak Gregorius. Mewakilkan Pak Yanto. Ya, kita mulai Pak Gregorius ya. Siap. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Samsul Rizal. Yang saya hormati Bapak Mentor. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Gregorius. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kita banggakan peserta Lasar CPNS, penyaji yang ketiga, Saudara Rivo Horman Rumbaru, yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya ya. Perlu saya ingatkan lagi nanti presentasinya maksimal 10 menit, kemudian dilanjutkan tanggapan mentor 5 menit,
tanggapan penguji 5 menit, dan tanggapan balik dari penyaji 5 menit. Untuk menyingkat waktu, kepada saudara penyaji, kami persilakan untuk share screen. Ya, Pak. Izin. Mohon izin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Selamat untuk siang. semua. Dalam hal ini saya akan menyeminarkan rancangan aktualisasi saya tentang optimalisasi pengelolaan arsip surat, dokumen kapal, dan warta kapal secara digital di unit penyelenggaraan pelabuhan kelas 2 Nabire. Biodata penulis, nama di format room baru, NIP 20004242022100102. Unit kerja, kantor UPP kelas 2 Nabire, jabatan staf tata usaha. Foto presentasi, pendahuluan ada latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup, profil instansi, dan rancangan kegiatan aktualisasi, rumusan isu, penetapan isu, dan tahapan kegiatan. Latar belakang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengikuti pendidikan dan pelatihan integritas bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS selama 1 tahun masa percobaan dengan mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter. Yang kedua ada PM Nomor 62 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata usaha kantor unit penyelenggara pelabuhan. Kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Nabire memiliki tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial. Ketiga ada Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan arsip di lingkungan Kementerian Perhubungan. Maksud dan tujuan dari dilakukannya penyusunan arsip adalah guna mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Tujuan aktualisasi yang pertama untuk menerapkan sebuah sistem pengarsipan digital yang mudah diakses bagi yang membutuhkan sekaligus lebih tahan risiko sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang modern. Yang kedua ada sebagai media bagi penulis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak atau berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ruang lingkup dan batasan masalah. Guna menciptakan pembahasan yang fokus dan terarah, ruang lingkup pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini adalah 1. Unit tata usaha umum meliputi kegiatan surat-surat yang terdisposisi ke unit tata usaha, baik surat masuk maupun surat keluar. 2. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar melalui digitalisasi arsip. Menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN dan nilai-nilai berakhlak dalam kegiatan-kegiatan aktualisasi di lingkungan kerja UPP kelas 2 Nabire. Profil instansi. Kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Nabire merupakan unit pelaksana teknis atau UPT di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang terletak di Jalan Poros Samabusa, Distrik Telukimi, Nabire, Papua Tengah. Rumusan isu. 1. Staf di tata usaha kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Nabire masih kurang fasih dalam penggunaan komputer. 2. Koneksi internet kantor yang kurang dapat diandalkan. Ketiga, kesadaran akan risiko pengarsipan surat yang masih rendah. Penetapan isu dengan menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan growth. Isunya ada staf di tata usaha kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Nabire masih kurang fasih dalam penggunaan komputer. Faktornya untuk urgensinya itu dapat nilai 5, seriousness 4, dan growth 4 juga. Yang kedua ada koneksi internet kantor yang kurang dapat diandalkan. Untuk urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 3. Yang ketiga, para pegawai kurang mengoptimalkan kinerja pengarsipan secara digital. Urgensinya 5,
seriousness 3, dan growth 3. Tahapan kegiatan. Berikut tahapan kegiatan yang dilakukan terkait dengan gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut selama aktualisasi antara lain. 1. Persiapan habituasi dan penyampaian serta koordinasi ide atau gagasan kepada mentor atau pimpinan. Yang kedua, mempelajari tentang ilmu dan alur pengarsipan. Yang ketiga, mempersiapkan dan membuat konsep pengelolaan arsip surat. Yang keempat, melakukan digitalisasi terhadap arsip surat. Yang kelima, penamaan ulang arsip digital surat sesuai dengan format yang digunakan. 6. Pengorganisasian file digital arsip surat secara online supaya mudah diakses. Yang ketujuh, monitoring arsip dan kinerja pengelolaan arsip digital. Dan yang ke-8, evaluasi dan perbaikan kinerja pengelolaan arsip digital. Tahapan kegiatan 1. Menyampaikan dan mengkoordinasikan ide gagasan kepada mentor atau pimpinan. Yang pertama ada harmonis. Dalam menyampaikan, saya harus menyampaikan dengan tepat dan bersikap ramah kepada mentor. Yang kedua, kolaboratif. Diskusi ide aktualisasi antara saya dengan mentor. Dan kompeten, teliti dalam mengambil ide, serta bertanggung jawab dalam pekerjaan yang dilakukan. Tahapan kegiatan 2. Mempelajari tentang ilmu dan alur pengarsipan. Akuntabel, transparan dalam melakukan setiap kegiatan yang ada, kompeten, teliti dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tahapan kegiatan 3. Mempersiapkan dan membuat konsep pengelolaan arsip surat. Berorientasi pelayanan. Dalam melakukan scan arsip surat dokumen, kapal harus teliti. Kolaboratif, berkoordinasi dengan pimpinan dan mentor dalam menyampaikan tata cara pengarsipan digital. Tahapan kegiatan 4. Melakukan digitalisasi terhadap arsip surat. Akuntabel, tanggung jawab terhadap hasil kegiatan, pemantauan, dan data yang telah didapatkan. Kompeten, profesional, dan bersikap baik. Tahapan kegiatan 5. Penamaan ulang arsip digital, surat sesuai dengan format yang digunakan. Harmonis, melakukan sosialisasi terkait cara penggunaan digitalisasi arsip. Kolaboratif, bekerja sama, saling belajar dan memahami dalam penggunaan aplikasi digitalisasi pengarsipan. Tahapan kegiatan berikutnya, monitoring arsip dan kinerja pengelolaan arsip digital. Melakukan sosialisasi terhadap cara penggunaan digital arsip, kolaboratif, kerjasama, saling belajar, dan memahami dalam penggunaan aplikasi digitalisasi pengarsipan. Tahapan kegiatan berikutnya, evaluasi dan perbaikan kinerja pengelolaan arsip digital. Berorientasi pelayanan, menerima tanggapan dan masukan dari mentor maupun coach, harmonis, bersikap baik dan menjaga tata krama ketika menghadap atasan hasil kegiatan. Ini berikut jadwal aktualisasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Rivo ya. Waktunya 7 menit. Tolong di stop share. Ya, Pak. Berikutnya kepada Bapak Mentor, Bapak Gregorius. Dimohon tanggapan nih Pak, kami persilakan. Oke, siap Pak. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Siang Ini Pak. panas sekali nih, makanya nih keringetan nih. Gila. Lab ini air laut soalnya. Jadi pada dasarnya saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Saudara Rivo tentang penelitian untuk pengarsifan melalui digitalisasi. Dan benar memang kami sumber daya kami masih di bidang komputer ini memang masih terhambat, terutama dalam membuat database biar kami bisa tinggal input saat masuk, tinggal print jadi gitu. Jadi apa yang Saudara Rivo lakukan mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya, Pak. Bisa untuk kepala kantor kita dapat ide baru gitu, Pak. Baik Pak. Ya, Sudah Pak? ya itu aja Pak. Soalnya kita memang perlu tenaga ahli, Pak. Baik, terima kasih Pak Gregorius. Siap. Berikutnya kepada penguji Pak Samsul Rizal, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, yang kami hormati Bapak Dr. Yanuar Wijayanto sebagai coach
lalu Bapak Mentor, Pak siapa nih izin Pak? Pak Bapak Mentor, Gregorius Tedi. Pak Gergirius ya. Oke. Ya, Lalu Mas Revo sebagai petalasan golongan 3. Baik yang disampaikan Mas Revo terkait optimisasi pengarsipan ya surat dokumen kapal ya. Betul ya? siap. Siap. Eh, tadi sampaikan masalah digitalisasinya ya. Ini Iya, Pak. nanti dokumen kapal yang kamu buat ini ini ya disimpan di mana ini rencananya? Untuk sekarang kan masih manual, Pak. Untuk Ah, nanti ke depannya rencana mau dibuat format untuk digital pengarsipan digitalnya, Pak. di jalur seperti apa? Di scan lalu simpan di mana? Di Google Drive kah atau di apa? Nyimpanannya nanti? Atau kamu taruh di PC komputer? Siapa untuk ini mungkin di PC komputer karena soalnya kalau mau saya masukkan ke link atau Google Drive atau semacam online-nya, saya takut Ah, SDM di sini masih belum paham soal itu, Pak. oh, ya, ya, ya nggak apa. Ini maksud saya ya nggak apa-apa. Cuman maksud saya dicoba. Artinya nggak kalau nggak coba Siapa? nanti karena kalau di PC juga kan takutnya nanti backup datanya kan juga takutnya Ya, kalau rusak misalkan komputernya. siap Nah, kan betul, Pak. itu. Atau terkena virus. Tapi kan ada Ya, betul, backupnya Pak. di Google Drive. Cuma maksud saya gini, coba nanti pikirkan lagi masa penyimpanan arsipnya ya. Karena saya tangkap Siap, kok Pak. tidak menyimpan di mana nih tadi. Saya masih menangkap apa cuma scan doang, terus disimpan di PC kan gitu pikiran saya. Ya, Kalau betul, memang Pak. nanti ada penyimpanan yang lebih aman ya, atau berlapis di mana silakan pikirkan nanti bisa dikondisikan dengan Pak Mentor. Ya dengan Siap, itu. Pak. Lalu juga ini kan masa kearsipan. Coba kamu Siap, Pak. pelajari ya KM 48 tahun 2021 kamu dicatat ya tentang Siap, kearsipan Pak. Kementerian Perhubungan. KM 48 tahun 2021 KM tentang 48. ya tahun 2021 tentang kearsipan Kementerian Perhubungan ya. Nanti situ ada tentang bagaimana cara menata penataan arsip ya. Baik Siap, itu Pak. mengklasifikasikan kode segala macam. Pada prinsipnya kan sama aja mau disimpan di lemari kah, mau simpan di meja, mau disimpan di PC, Google Drive, segala macam kan sama. Cuman bedanya kan mencarinya beda-beda. Ada kalau itu kan mencari secara manual ya, kalau ya. Tapi ada juga yang mencari secara digital. Tapi pada prinsipnya penyimpanan, pengkodean, pengklasifikasian itu sama. Ya baik di secara digital atau secara manual. Ya, untuk Siap, pelajari Pak. ya silakan nanti kau buka lah ya. Lalu yang kedua, mohon izin Pak Mentor terkait dengan proses aktualisasi, saya sampaikan juga bahwasanya bukan hanya saja Mas Rivo menjadikan seorang yang smart ASN yang dapat menerapkan nilai-nilai digitalisasi, tapi yang paling penting bagaimana yang bersangkutan dapat menerapkan nilai-nilai quality ASN yang berakhlak, ya, yang berorientasi Siap. pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga menjadikan seorang yang smart ASN yang berakhlak. Kita tolong Pak dipantau terus, dibina terus, dan memberikan seseorang yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga memberikan kontribusi lebih baik lagi kepada unit organisasi ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Penguji. Pak. Selanjutnya kepada Saudara Rivo, jika ada tanggapan balik kami persilakan. Siapa? Kalau saya rasa untuk dari saya terima masukannya. Diklat. Kalau ada diklat Pranata komputer, tolong diikutkan Pak Rivonya, Pak. Ya, baik Pak Gregorius. Siapa? Untuk masukannya tentang KM48 tentang pengarsipan saya terima dan saya akan pelajari lagi, Pak. Untuk itu saya rasa cukup dan terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Kalau dari saya ya selaku coach, Pak Mentor, Pak Gregorius, Siap. mohon izin Pak, kalau SDM di sana berapa Pak jumlahnya? PNS, PPNPN? Pegawai kami ini total 25 orang. Yang muda ini sekitar 10 orang. Sisanya udah usia semua, Pak. Jadi disuruh belajar komputer lagi udah. 25 orang itu PNS? Iya, Pak. PNS. Kalau non PNS-nya berapa orang? Kalau honorernya itu Honorer? sekitar 20-an, Pak. Oh, jadi total 50 ya? 45. Iya. Tapi Hmm. kita kan kebanyakannya itu di pos, taruhnya di pos-pos penjagaan gitu, Pak. Piket.
Ya. Jadi untuk yang ke komputernya itu memang masih kurang, Pak, untuk ininya. Mohon maaf ini Pak Gregorius, tolong disampaikan ke Kepala UPP ya, Pak Dinabire. Ya, Tolong Mas Rivo ini didukung, siap, Pak. khususnya kalau selama pembelajaran distance learning ya, Zoom, tolong diberikan waktu untuk mengikuti gitu. Siap. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Siap, Pak Pak. Mentor. Siap, Pak. Coba. Sama-sama. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, kita dokumentasikan dulu ya. 3, 2, 1. Baik ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan ke Pak Penguji, Pak Samsul Rijal, Pak Mentor, Pak Gregorius, dan Saudara Rivo Horman Rumbaru. Ya, Pak. Dengan berakhirnya paparan dari Saudara penyaji, berakhir pula ya seminar pada penyaji yang ketiga pada siang hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi Terima siang. kasih Pak, jika ada kegiatan lain dipersilakan. Siap. Pak Gregorius. Silakan Mas Rivo jika ingin live breakout room. Pak Kanit, Bro. yuk. Aduh ya, lanjut, siap, lanjut. Oh ini, Mas Devi udah ada mentornya? Satu PC lagi biasa. Oh gitu. Bapak satu PC lagi, Bapak. Oh ya. Ini Pak Brujul ya, mentornya? Siap. Ya, baik. Bisa kita mulai Pak ya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Penguji, Pak Samsul Rijal. Yang saya hormati Pak Mentor, ada Pak Brujul Setio Widiono SST dari Otoritas Pelabuhan kelas 3 Lembar. Yang kami banggakan peserta latsar Saudara Devki Barus yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Perlu saya ingatkan lagi nanti paparannya maksimal 10 menit, kemudian nanti dilanjutkan tanggapan dari penguji 5 menit, kemudian tanggapan mentor 5 menit, dan tanggapan balik penyaji 5 menit. Untuk menyingkat waktu kepada saudara penyaji, kami persilakan untuk share screen paparannya. Baik, Bapak. Baik, selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Devki Barus. Yang terhormat Bapak Samsul Rijal sebagai penguji, dan kepada mentor saya Bapak Brujul Setio Widiono beserta coach saya Dr. Yanuar Wijayanto. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang seminar rencana aktualisasi tentang nilai-nilai dasar pegawai PNS melalui optimalisasi perawatan kapal patroli terhadap kelancaran patroli maritim di kantor Pusat Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Lembar. Untuk dasar hukum tentang pendahuluan pelaksanaan pelatihan dasar CPNS ada beberapa hal, mulai dari 1 UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur negara, lalu nomor 2 ada PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, lalu 3 ada peraturan lembaga administrasi negara nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, lalu ada keputusan kepala lembaga administrasi negara nomor 93/K1 PDB 07 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Lalu yang kelima ada keputusan kepala lembaga administrasi negara nomor 94 K1 PDB 07 2021 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Lalu untuk tugas dan jabatan Maling 2 kapal patroli kelas 3 adalah yang pertama, berdasarkan PM 73 tahun 2017 terkait peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ada beberapa hal. Mulai dari 1, merawat dan mengoperasikan serta menjaga keutuhan dan kebersihan navigasi, publikasi navigasi di kapal dan bertanggung jawab pada Maling 1. Lalu ada menyiapkan perawatan navigasi, peta-peta di laut, publikasi navigasi lainnya, membuat rencana patroli, serta menyiapkan format-format penerapan tugas dan fungsi. Lalu ketiga ada membantu Malim 1 dalam pembinaan dan pelaksanaan kerja harian rutin perawatan kapal. Nomor 4 ada pelaksanaan patroli pesawat maritim. 5 mewakili Malim 1 bila karena sesuatu hal Malim 1 berhalangan dan bertanggung jawab pada komandan. Lalu yang keenam, menyiapkan peta-peta laut, buku, navigasi yang diperlukan, dan peralatan navigasi lainnya sebelum kapal berlayar. 7 melaksanakan membuat posisi tengah hari selama kapal dalam pelayaran, melaksanakan tugas jaga laut dan pelabuhan sesuai daftar jaga, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
tentang analisis isu yang dimana saya menggunakan metode urgensi, serius, dan growth. Nomor 1, tentang optimalisasi terminal Gilimas dalam penerapan ISPS code. Urgensinya ada di nomor 3, serius 2, dan growth 3, dengan jumlah 8. Lalu pentingnya Patkesmar dalam menjaga keselamatan pada alur pelayaran lembar. Urgensi dinilai angka 5, serius di angka 2, dan growth di angka 3, dengan jumlah 10. Ketiga, optimalisasi perawatan kapal patroli terhadap kelancaran patroli maritim. Dengan nilai urgensi 5, serius 4, growth 4, di mana jumlah 13. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka saya akan mengambil isu prioritas adalah optimalisasi perawatan kapal patroli terhadap kelancaran patroli maritim. Untuk analisis isu dengan menggunakan metode fishbone diagram, itu tentang adanya manpower, tentang kurangnya kesadaran dalam proses perawatan kapal patroli. Lalu ada yang kedua tentang metode, kurangnya cara atau aturan dalam perawatan kapal patroli. Yang ketiga terkait dengan material, yaitu dengan alat perawatan yang kurang dan banyak yang tidak layak. Lalu keempat, moderator, yaitu tentang kondisi lingkungan sekitar laut yang dapat menyebabkan polusi. Lalu ada measurement, tentang kurangnya jadwal dan pengecekan rutin. Serta yang keenam, mesin, tentang kurangnya perawatan berkala pada kapal patroli. Sedangkan saya saat ini akan mengusulkan tentang gagasan kreatif mulai mengkoordinasikan dengan mentor, nahkoda selaku pimpinan pada kapal, dan mualim 1 selaku kepala kerja. Lalu membuat laporan kerja berupa working logbook, serta 3, melakukan evaluasi kerja. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 1, mengadakan rapat dan mengarahkan intern pada seksi KPPP, yang termasuk di dalamnya ialah ABK di kapal patroli. Lalu kedua, melakukan sharing knowledge sesama ABK yang terkait aturan serta tata tertib dan kesadaran akan keselamatan kerja. Lalu ketiga, membuat rancangan sistem perawatan berkala pada kapal patroli. 4, mengusulkan rancangan prosedur dan sistem perawatan berkala kepada nakoda dan kepala kapal mesin selaku pimpinan di kapal. Lalu yang 5, membuat rancangan usulan ke instansi terkait alat perawatan yang belum tersedia atau sudah tidak layak digunakan pada peralatan permesinan dan spare part yang masih ada kekurangan. Lalu yang ke-6, melakukan kegiatan pengaplikasian prosedur dan sistem perawatan pada kapal patroli. Untuk rancangan kegiatan 1, deskripsi kegiatan 1, yaitu mengadakan rapat dan mengarahkan inter pada ABK di kapal negara. Tahapan kegiatannya adalah melakukan penjadwalan meeting, lalu memastikan seluruh ABK dapat terbina. Dan bertujuan untuk output atau hasilnya adalah mendapatkan jadwal untuk pelaksanaan pertemuan intern dan para ABK dapat terbina secara seluruhnya. Lalu yang kedua, melakukan sharing knowledge sesama ABK yang terkait aturan serta tertib dan kesadaran akan keselamatan. Yaitu melakukan tahapan kegiatannya adalah melakukan sharing knowledge sesama ABK yang terkait prosedur dan kesadaran akan keselamatan kerja. Output atau hasil yang dapat diambil adalah catatan tentang apa saja kendala dan pada penerapan prosedur di kapal, serta data masukan dari rekan atau senior yang berupa catatan dalam bentuk PDF atau Word. Yang ketiga, membuat rancangan sistem perawatan berkala pada kapal patroli. Adapun tahapan kegiatannya adalah membuat data menggunakan Microsoft Word atau Excel terkait jadwal kerja harian di kapal. Lalu yang kedua, mencari prosedur dan jadwal perawatan berkala baik dari manual book maupun di web internet terpercaya. Output yang diharapkan adalah mengetahui tentang prosedur dan jadwal perawatan berkala yang dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan, dan juga data berupa laporan dalam bentuk PDF yang diunggah ke dalam web SIM KPLP. Lalu yang keempat, mengusulkan rancangan prosedur dan sistem perawatan berkala kepada nakoda dan kepala kapal mesin selaku pimpinan di atas kapal. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah mendiskusikan dengan atasan terkait rancangan yang telah dibuat, lalu mencatat dan merevisi bagian-bagian yang dianggap masih kurang oleh atasan. Output yang diharapkan adalah dokumentasi, kegiatan diskusi, dan data berupa catatan dalam bentuk PDF ataupun Word, dan diunggah ke dalam website SIM KPLP. Lalu ada di deskripsi kegiatan kelima adalah membuat rancangan usulan ke instansi terkait alat perawatan yang belum tersedia. Tahapan kegiatannya adalah mencatat spare part yang masih ada di kapal, dan total kebutuhan yang akan mendatang dan peralatan untuk menunjang kegiatan perawatan. Selain itu, mengusulkan kebagian sarana dan prasarana di instansi terkait total anggaran kebutuhan di kapal yang akan mendatang agar dipersiapkan. Output atau hasil yang diharapkan adalah data spare part tersedia dan total kebutuhan berupa catatan dalam PDF maupun Excel, serta dokumentasi dan laporan tentang kebutuhan di lapangan yang tersedia. Lalu ada yang kegiatan ke-6 adalah melakukan pengarahan kepada ABK kapal tentang rancangan prosedur perawatan dan penggunaan permesinan yang telah dibuat, serta setelah semua ABK paham, maka kegiatan pekerjaan harus sesuai peraturan yang telah dibuat. Adapun output atau hasil yang diharapkan adalah dokumentasi pengarahan kepada ABK kapal serta laporan hasil kegiatan penerapan prosedur dan perawatan berkala.
Untuk penutupnya, kesimpulan dari rancangan naturalisasi kegiatan rehabilitasi penerapan nilai-nilai dasar berakhlak dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS 2023 ini dengan core isu yang diangkat yaitu optimalisasi perawatan kapal patroli dalam pelaksanaan patroli keselamatan maritim. Dengan melakukan kegiatan ini, diharapkan penggunaan harian di kapal dapat terlaksana selama 24 jam dan kapal akan lebih siap untuk menerima perintah dari pimpinan. Saran yang saya masukkan adalah demikianlah rancangan naturalisasi yang dapat penulis paparkan. Semoga dapat terrealisasi serta mendapat solusi berdasarkan dengan rancangan yang telah dibuat. Sehingga penulis dapat menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di lingkungan kerja kantor Syah Banderan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Lembar. Dan juga menyampaikan banyak terima kasih kepada mentor yang sudah membimbing penulis dalam pelaksanaan aktualisasi ini dan juga seluruh perangkat pegawai yang sudah mendukung dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Devki ya atas paparannya. Waktunya pas 10 menit. Tolong di stop share. Ya, Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Mentor, Bapak Brujul, kami mohon tanggapannya. Kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Memang saya berikan challenge untuk Mas Devki ini kaitannya dengan perawatan kapal patroli. Kenapa kok saya cenderung memberikan challenge pada Mas Devki ini kaitannya dengan kapal patroli dan alasan keselamatan dalam bekerja? Mengingat anggaran dari pusat selalu dalam kondisi terbatas. Nah, dengan keterbatasan itu, saya mau ide-ide kreatif dari teman-teman CPNS ini supaya lebih mengembangkan daya kreativitasnya di atas kapal dalam hal perawatan dengan kondisi yang seminimal mungkin. Saya harap teman-teman bisa memberikan ide-ide kreatif ke depannya. Dengan tantangan itu dan kebutuhan pelayanan kita terhadap masyarakat untuk patroli keselamatan pelayaran, harapan saya Mas Devki dan rekan-rekan bisa membuat suatu terobosan-terobosan baru yang bisa kita gunakan untuk pengaplikasian kedepannya seperti apa. Harapan kami seperti itu Pak. Kenapa saya men-challenge Mas Devki dengan keterbatasan yang ada, tapi kita menghasilkan sesuatu yang maksimal untuk negara. Kita coba. Terima kasih. Terima kasih Pak Mentor, Pak Brujul atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Pak Penguji kami persilakan. Pak Samsul Rizal. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak Dr. Yanuar Widianto, lalu Bapak Mentor, ya Pak. Siapa nama izin Pak? Brujul Setia Pak. Salam hormat. Ya, terus Mas Barus ya. Siapa Pak? Sebagai petalaker golongan 3. Baik, yang disampaikan Mas Baru terkait dengan optimalisasi perawatan kapal patroli, betul ya? Siapa Pak? Betul. Ini perawatan kapal patroli apa aja Mas? Lab jaket gitu bukan? Jadi mulai dari perawatan alat-alat navigasian, lalu ada juga perawatan alat komunikasi Bapak yang akan dioptimalkan. Lalu ada pula untuk nanti secara berkala akan dilaksanakan pengetesan tali dan lain sebagainya Bapak. Oh gitu. Ya, kalau ya nggak apa-apa lanjutkan aja Mas. Maksud saya nanti ada nilai plusnya, nilai tambahnya ya. Kalau bisa dalam perawatan ini ya ada semacam notifikasi ya atau semacam remind kalau memang nanti dalam perawatan misalkan perawatan ini harus segera diganti ya secara berkala ya. Misalkan ini saya contoh aja nih, misalkan AC ya. AC itu kan setiap 3 bulan sekali harus dibersihkan.
ketika itu didiskusikan 3 bulan sekali, udah ada pengingatan remind tuh, harus didiskusikan gitu. Jangan sampai AC ini rusak gitu. Gitu ya, kayak kendaraan. Kendaraan itu kan harus ganti oli setiap 5.000 km ataupun paling lama 6 bulan. Nah, mana yang lebih cepat? Nah, sama dengan perawatan kapal. Jadi semacam ada remind atau ada semacam notifikasi kalau memang ini harus segera dirawat atau segera diganti spare part-nya ataupun apa yang harus. Nah, ini segera proses seperti itu juga ketika kerusakan itu tidak sampai terlalu besar gitu loh. Ya, Bapak. Bisa terawat terus. Ya, mati maksudnya ya Mas ya. Siap, Bapak. Seperti itu. Ya, ini itu aja masukan dari saya. Terus yang kedua, mohon izin Pak Mentor terkait dengan pelaksanaan aktualisasi. Saya sampaikan bukan hanya saja Mas Barus menjadikan seorang yang smart ASN yang dapat menerapkan nilai digitalisasi, tapi yang paling penting adalah bagaimana yang bersangkutan dapat menerapkan nilai-nilai core value ASN berakhlak yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sehingga menjadikan seorang yang smart ASN yang berakhlak. Terus dipantau Pak, terus dibina dan sehingga memberikan kontribusi yang lebih baik kepada organisasinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Akan menjadi perhatian bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Penguji. Selanjutnya kepada penyaji Saudara Devki, kami persilakan tanggapan balik. Siapa Pak? Mohon izin untuk tanggapan saya terkait dengan arahan dari Bapak Penguji, yaitu tentang tadi perawatan. Untuk kedepannya akan ada seperti logbook tentang perawatan tersebut. Jadi semua itu akan terdaftar di dalam logbook tersebut, Bapak. Jadi ada daily rutinnya untuk perawatan di kapal patroli agar terawat, Bapak. Mohon izin. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Mas Devki atas respon baliknya. Saya kira cukup ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Mentor, mohon dukungannya Pak Setio. Terima kasih sudah berkenan hadir. Sebelum kita akhiri, kita ambil dokumentasi dulu. Ya, 3, 2, 1, lihat kamera, senyum. Oke, terima kasih. Saya simpan dulu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Penguji, Pak Mentor, Pak Brujul Setio, dan Mas Devki ya. Mas Abjad katanya panggilannya dulu ya. Abjad. Terima kasih, semoga sukses. Saya akhiri seminar rancangan pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak Brujul. Silakan Pak kalau ada aktivitas lain dipersilakan. Terima kasih Pak. Mohon izin. Siap. Pak Kanit. Coba kau hubungi lagi weh. Ya. Mana yang siap? Bener-bener tuh. Udah saya umumin di grup. Ada lagi nggak? Ya makanya ini tak tahu hubungin dia ada jam 1, ada jam 3. Emang kau mau seminar sendirian tak bilangnya jam 3? Belum ada lagi mentor yang datang. Kan bilang kan tentatif, tak bilangin tentatif kan. Kayak gini kan cepet. Nah, coba di grup itu yang mentornya udah siap. Udah tak umumin. Apa tak masukin di sini semua? Makanya sih bikin jadwalnya diubah-ubah. Tak masukin di sini semua ya, ya. Mau ngapain dimasukin di sini? Bilangin yang mana mentor udah mau selesai. Apa dirimu tak masukin di lobby mereka? Oh, ya coba masukin dulu sebentar sini. Udah tak umumin di grup. Nah, ini. Mana baru 2 orang? Mbak Salma, jam berapa mentornya bisa? Mas Eksa, jam berapa mentornya? Bisa? Bisa ini Pak. Tapi masih di room itu Pak. Belum di-invite masuk mentor saya. Sip. Mas Eksa ya? Mas Eksa habis ini. Setelah Mas Eksa siapa? Jam 1. Jam 1 Ajeng Pak. Oh, Ajeng. Terus saya Pak. Jam 1 Ajeng. Setelah Mbak Ajeng siapa? Ya Salma Pak.
Salma, setelah Salma, Herke atau Rizky. Baik, kita berarti Mas Eksa dulu Pak Kanit, keluarin lagi yang lain. Ya, eksa mentormu siapa? Belum ada. Andi Rengreng bukan? Siap, Amir Suhanda, Pak. Hah? Amir Suhanda. Loh, pakai Zoom-nya siapa itu? Kok ada namanya A10 K2? Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Amir. Bisa kita mulai Pak Amir ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Samsul Rizal. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Amir Suhanda. Terima kasih sudah hadir. Yang kami banggakan peserta Lasar CPNS angkatan 17 angkatan 10 ya Saudara Muhammad Eksa Pratama yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Perlu saya ingatkan lagi nanti paparannya 10 menit Mas Eksa ya. Kemudian nanti dilanjutkan tanggapan dari Pak Mentor 5 menit, kemudian tanggapan penguji 5 menit, kemudian tanggapan balik penyaji 5 menit ya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Mas Eksa untuk share screen presentasinya. Silakan. Siap, terima kasih, Pak. Ini Pak, sudah terlihat? Sudah bisa di full screen. Terima kasih. Izin Bapak, yang saya hormati Bapak Samsul Rizal, Eskom MAP selaku penguji, Bapak Yanuar Wijayanto selaku SPD MT selaku coach, dan Bapak Amir Suhanda, Espel MSI selaku mentor saya, yang telah memberikan waktu untuk saya mengingatkan rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS 2023 Kementerian Perhubungan pada hari Selasa 21 Maret 2023. Judul yang saya angkat adalah Habituasi nilai-nilai CPNS melalui optimalisasi perawatan pengoperasian mesin induk di kapal KN P11 Trisula. Pusat Pengembangan SDM Operatif Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI. Profil diri saya, nama saya Muhammad Eksa Pratama Putra, NIP 1999 1230 2002 2022 10 01 002. Jabatan saya adalah Masih 1 kapal kelas 1. Instansi saya ada di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 1 Tanjung Priok. Dan singkat tentang Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 1 Tanjung Priok. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 1 Tanjung Priok merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pangkalan PLP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan, dan penertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Deskripsi isu. Untuk isu yang saya pilih ada 3, Pak, berdasarkan yang saya alami di kapal, yaitu optimalisasi perawatan dan pengoperasian mesin induk kapal KNP 11 Trisula, yaitu kondisi salah satu mesin yang mengalami kerusakan menyebabkan kapal menjadi sulit untuk melakukan olah gerak kapal, sehingga kegiatan kapal menjadi terhambat. Kurangnya SOP atau tata cara pengoperasian yang tertulis, penyampaian hanya dari mulut ke mulut sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.
Isu yang kedua, optimalisasi kerja dan jaga laut secara terjadwal di kamar mesin kapal KNP11 Trisula. Tidak optimalnya jadwal kegiatan kerja harian yang terprogram dengan kurun waktu tertentu, sehingga menimbulkan pengerjaan yang tidak terarah dan tidak terukur. Belum optimal pembagian jadwal jaga yang sudah ada. Terus yang isu ketiga, pendataan dan pelaporan inventaris serta suku cadang mesin yang belum optimal di kapal KNP 11 Trisula. Kurang tersusunnya data pengeluaran inventaris suku cadang di kapal, sehingga setiap kali ada pengadaan dari kantor, pasti merilis terlebih dahulu jumlah yang ada di kapal dan kebutuhan yang diminta. Penataan barang-barang inventaris di kapal yang kurang tertata, sehingga dalam proses pencarian barang inventaris atau suku cadang mengalami kesulitan. Untuk tulisan isunya, saya menggunakan metode USG, Pak. Isu yang pertama yaitu optimalisasi perawatan pengoperasian mesin induk di kapal KNP 11 Trisula mendapat peringkat pertama dengan jumlah nilai 13. Isu yang kedua, optimalisasi kerja dan jaga laut jadwal di kamar mesin KNP 11 Trisula mendapat jumlah nilai 10. Peringkat kedua, yang isu ketiga, pendataan dan pelaporan inventaris serta suku cadang yang belum optimal di kapal KNP 11 Trisula dengan jumlah nilai 8. Peringkat 3. Untuk menganalisis isunya, saya menggunakan diagram Fishbone dengan 6M, yaitu manpower, kurangnya kemampuan kompetensi di bidang tersebut agar SOP yang sesuai. Metodenya, kurangnya SOP yang tertera dalam mesin induk di kapal. Material, suku cadang yang tersedia di kapal terbatas jumlahnya. Metode, cuaca yang terkadang tidak mendukung dan adanya kru yang sakit mengakibatkan proses kegiatan perawatan mundur dari jadwal yang ditentukan. Treatmentnya, anggaran yang terbatas jumlahnya mengakibatkan perawatan mengalami kendala. Untuk mesinnya, tool atau alat kerja yang kurang layak dikarenakan tempat penyimpanan yang terbatas, mengakibatkan tidak optimalnya perawatan pengoperasian mesin induk di kapal KNP 11 Trisula. Untuk deskripsi isu yang terpilih, berdasarkan teknik penyelesaian diagram Fishbone, dapat diketahui bahwa masalah tidak mengalami perawatan dan pengoperasian mesin induk di kapal KNP 11 Trisula adalah kurang efektifnya prosedur pengoperasian dan perawatan pada mesin induk, serta kurangnya penerapan perawatan berkala, serta tempat penyimpanan peralatan pendukung kerja yang kurang atau terbatas jumlahnya. Gagasan kreatif penyelesaian isu tersebut, yaitu melakukan penerapan sistem perawatan berkala berdasarkan jam operasional dari mesin induk tersebut dan pengoperasian mesin induk yang sesuai prosedur pengoperasian. Untuk mencapai gagasan kreatif tersebut, kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengkoordinasikan dengan mentor yaitu KKM dalam kamar mesin, membuat dan menerapkan prosedur dan perawatan mesin induk. Yang ketiga, membuat laporan kerja berupa working workbook. Untuk kegiatannya saya ada 5 kegiatan. Kegiatan pertamanya adalah dan pengarahan intern kepada BK kapal di kapal negara. Tahapan kegiatannya adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan di kapal, memastikan semua ABK kapal ikut dalam rapat terkait penerapan SOP. Yang ketiga, mendiskusikan dengan rekan dan senior yang ada di kapal tentang pentingnya SOP dan cara penerapannya. Untuk output yang dihasilkan adalah mendapatkan arahan dan persetujuan tentang isu yang akan diangkat. Kedua, timbulnya kekompakan saat bekerja karena kegiatan telah disepakati bersama. Yang ketiga, catatan tentang apa saja kendala pada penerapan prosedur perawatan dan pengoperasian di kapal. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, dengan selalu bersikap sopan dan dalam penyampaian terhadap kru kapal. Akuntabel, berdiskusi tentang rencana kerja dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Untuk kompetennya, mempersiapkan laporan serta data yang akan dibahas dalam kegiatan rapat dan pengarahan. Harmonis, menciptakan suasana saling menghargai pendapat orang lain ketika sedang rapat. Loyal, dengan berkomitmen pada tugas yang dilakukan bersama. Adaptif,
Pada saat kegiatan kapal, masing-masing kru kapal akan proaktif dalam bersuara tentang rencana kerja. Kolaboratif dengan kerjasama antara departemen mesin dengan departemen dek. Kontribusi terhadap visi dan tujuan organisasi. Dengan dilakukan rapat intent pada kru kapal, diharapkan dapat menyampaikan dan menerapkan tentang bagaimana prosedur perawatan dan pengoperasian mesin induk serta penerapan jadwal perawatan yang terjadwal, sehingga saat dilakukannya patroli laut mesin dalam kondisi baik. Untuk penguatan terhadap nilai organisasi yaitu melakukan koordinasi dengan mentor dan rekan kerja, menggunakan etika yang baik dan dalam akan membentuk sinergi yang positif dan harmonis antar rekan kerja. Keaktifkan penulis dalam mengkoordinasikan isu tersebut akan mewujudkan komunikasi yang baik dan akan memajukan instansi. Untuk kegiatan yang kedua adalah membuat rancangan sistem perawatan berkala dan tata cara pengoperasian pada mesin induk. Untuk tahapannya, yang pertama, membuat data menggunakan Microsoft Word atau Excel terkait jadwal perawatan berdasarkan jam kerja mesin induk. Tahapan kegiatan yang kedua, mencari SOP dan jadwal perawatan berkala, baik dari manual book maupun di web internet yang terpercaya. Tahapan yang ketiga, dalam penyusunan tersebut, penulis dibantu oleh kru kapal agar lebih mudah dalam pengerjaan. Untuk output yang dihasilkan adalah mengetahui prosedur operasional dan jadwal perawatan berkala yang dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mempermudah saat melakukan perawatan berkala pada mesin induk. Yang ketiga, perawatan mesin induk menjadi lebih teratur. Terkaitan substansi mata pelatihan. Untuk orientasi pelayanan, memberikan sosialisasi terhadap kekurangan dalam pengerjaan perawatan mesin induk yang ada di kapal. Akuntabel, memeriksa kembali rancangan yang telah dibuat agar meminimalisir kesalahan. Kompeten, membantu orang lain belajar. BK kapal yang lebih berkompeten akan dapat berbagi ilmu kepada kru yang lain. Harmonis, pembagian tugas agar pembuatan rancangan lebih cepat selesai. Loyal, dengan dedikasi tinggi, dan memberikan yang terkait terhadap rancangan perawatan dengan prosedur perawatan dan pengoperasian mesin induk. Untuk adaptifnya memperbarui sistem yang sudah jalan selama ini. Kolaboratifnya berdiskusi dengan rekan-rekan terkait pembuatan rancangan sistem perawatan berkala. Kontribusi terhadap tujuan organisasi. Adanya penyusunan sistem perawatan diharapkan dapat mencegah kerusakan eksidental pada permesinan akibat kondisinya yang tidak pernah dikontrol. Penguatan terhadap nilai organisasi. Pengumpulan data ini akan mempermudah masinis dalam menentukan waktu mesin melaksanakan perawatan yang berakibat pada kecelakaan operasi kapal. Dalam kegiatan pengumpulan data ini akan dibentuk kerjasama antar sesama rekan kerja, sehingga kekompakan pun akan tercipta. Untuk kegiatan ketiga adalah mengusulkan prosedur pengoperasian dan sistem perawatan berkala kepada kamar mesin selaku penanggung jawab di kamar mesin. Tahapan kegiatannya adalah mendiskusikan dengan atasan terkait rancangan yang telah kita buat. Yang kedua, mencatat dan merevisi bagian-bagian yang dianggap masih kurang oleh atasan. Yang ketiga, dalam penyampaian pendapat, penulis dapat menggunakan bahasa yang sopan serta tetap dengan rasa hormat. Untuk output dari kegiatan tersebut adalah mendapatkan bahan masukan dari kapten. Jadwalnya perawatan mesin induk di kapal yang meminimalisir terjadinya kerusakan. Timbulnya rasa kepercayaan pimpinan kepada kru kapal karena adanya jadwal perawatan tersebut. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Berorientasi pelayanan. Dengan menjaga cara komunikasi terhadap hal baru yang akan diterapkan. Akuntabel, bisa menjelaskan apa yang diinginkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kompeten, mencatat secara rinci dan detail terkait masukan usulan rancangan perbaikan dan pengoperasian mesin induk dari nahkoda dan kepala teman mesin selaku pimpinan di kapal. Harmonis, menciptakan suasana nyaman tetapi tetap sopan dan tidak mengurangi rasa hormat. Loyal, dengan menjaga nama baik pimpinan dalam bekerja dan dengan pimpinan. Adaptif, mengusulkan inovasi-inovasi untuk berubah dan menciptakan suatu sistem kerja yang lebih efisien. Kolaboratif, saling mengkontribusi antara departemen dek dengan departemen mesin. Kontribusi terhadap fungsi atau tujuan organisasi.
Penyampaian informasi kepada atasan juga merupakan hal yang penting dalam berorganisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah persepsi antar anggota kru kapal. 2 menit lagi, Penguatan dipercepat. nilai organisasi. Dalam sebuah organisasi pasti ada pimpinan di atas. Dalam sebuah organisasi pasti ada pemimpin atas organisasi tersebut. Maka di sini nahkoda dan kepala kamar mesin penanggung jawab harus mengetahui semua kegiatan di atas kapal. Sehingga kita perlu konsultasi kepada atasan di kapal. Untuk yang kegiatan keempat, membuat rancangan usulan ke instansi terkait kebutuhan suku cadang, perawatan dan perbaikan mesin di kapal. Untuk tahapannya ada 4, yaitu mencatat suku cadang yang masih ada di kapal dan total kebutuhan yang akan mendatang berdasarkan jam operasional mesin induk dan peralatan untuk menunjang kegiatan perawatan. Yang kedua, penataan suku cadang di kamar mesin agar mudah saat mencarinya saat dibutuhkan. Mengusulkan ke nahkoda kapal diteruskan ke seksi operasi agar anggaran terrealisasi di seksi sarana dan prasarana. Yang keempat, dalam pengusulan tersebut menulis didampingi oleh kepala kamar mesin selaku penanggung jawab di kamar mesin. Untuk output yang dihasilkan adalah data suku cadang yang tersedia dan total kebutuhan mendatang di kapal. Tersusunnya peralatan pendukung perawatan dan suku cadang di gudang penyimpanan. Terorganisirnya pemakaian suku cadang di kapal. Meminimalisir hilangnya peralatan dikarenakan lupa menaruh peralatan tersebut. Keterkaitan substansi mata bagian, berorientasi pelayanan untuk mempermudah bagian pengadaan dan ABK kapal dalam mencari barang. Akuntabel, jujur dan dapat dipercaya bahwa usulan yang diajukan merupakan benar akan jumlahnya. Kompeten mempelajari hal yang baru, yaitu bagaimana sistem dan tata cara proses mengajukan kebutuhan akan suku cadang di kapal. Harmonis, menyampaikan usulan pengadaan ke instansi dengan tutur kata yang sopan, agar tidak menyinggung departemen lain. Loyal, dengan melengkapi prosedur di atas, kapal guna kepentingan bersama. Adaptif, membuat pembaruan dari laporan sebelumnya terkait kebutuhan peralatan untuk menunjang kegiatan perawatan. Kolaboratif, dengan kerjasama antara kru, kapal, dan staf patroli yang ada di kantor. Kontribusi terhadap fungsi dan tujuan organisasi. Dibuatnya daftar rancangan pemakaian dan kebutuhan suku cadang yang akan datang, mempermudah bagian pengadaan dan kru kapal saat diminta data kebutuhan di kapal, sehingga kru kapal juga mudah mencari suku cadang apa saja yang masih kurang dan yang sudah ada di kapal. Untuk penguatan nilai organisasi, mengomunikasikan mengenai data yang telah dicatat menggunakan aplikasi, memberikan akses kepada masinis-masinis dan rekan pengadaan lebih mudah untuk pencarian data, sehingga saat dibutuhkan data lebih mudah dicari dan lebih efektif. Untuk kegiatan yang terakhir, kelima, adalah melakukan kegiatan pengaplikasian prosedur pengoperasian dan sistem perawatan pada mesin induk. Untuk tahapannya ada 3, melakukan pengarahan kepada APK kapal tentang rancangan prosedur penggunaan dan perawatan mesin induk yang telah dibuat. Pemasangan tata cara atau panduan pengoperasian mesin induk di kamar mesin. Setelah semua APK paham, maka kegiatan pekerjaan harus sesuai prosedur pengoperasian dan perawatan yang telah dibuat ketika tidak dalam kondisi urgent. Jika ada kru kapal baru yang ditugaskan, outputnya adalah jika ada kru baru yang ditugaskan di kapal tersebut bisa mengoperasikan mesin induk dengan adanya prosedur pengoperasian yang tertera. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu berorientasi pelayanan, menampung pertanyaan serta pendapat terkait pengarahan pada kru kapal tentang rancangan prosedur pengoperasian dan sistem perawatan mesin induk. Akuntabel, bertanggung jawab atas kegiatan pengaplikasian prosedur pengoperasian dan sistem perawatan pada penersiman. Kompeten, meminimalisir kesalahan dan terus melakukan inovasi sebaik mungkin. Harmonis, membantu dan menjelaskan ulang jika PKK mengalami kesulitan. Loyal, melakukan kerjaan dengan prosedur pengoperasian dan Dipercepat, perawatan Mas. agar Waktunya terjadi. habis. Dipercepat, coba. Langsung ke saran ya, Pak. Iya, coba. Untuk kesimpulan dari Suaranya hilang.
Mas Eksa, suaranya hilang. Gangguan audio, coba. Halo Mas Eksa. Oke, coba tolong di stop share. Terima kasih paparannya Mas Eksa ya. Waktunya lebih dari 10 menit. Selanjutnya kepada Pak Mentor, Bapak Amir Suhanda MSI, kami persilahkan Pak. Mohon tanggapannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Samsul Rijal selaku penguji Samsul Rijal Eskom MAP dan Bapak Dr. Yanuar Wijayanto MT selaku coach and peserta Eksa Pratama yang saat ini menjabat sebagai masinis 1 langsung di bawah kendali saya di KN Trisula, dan saat ini kapal juga masih di laut, masih berpatroli. Saya kondisi di tengah laut. Saya Amir Suhanda selaku KKM kapal yang bertanggung jawab di kamar mesin. Jadi apa-apa saja metode yang disampaikan oleh Eksa itu cukup bagus, cukup baik, sangat mendukung untuk optimalisasi pengoperasian yang selama ini dianggap mungkin kurang optimal. Gitu. Tapi dibilang kurang optimal juga memang tidak juga, tapi dibilang optimal juga tidak. Jadi adanya di tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena ada yang masuk dan ada yang keluar. Jadi namanya ASN, kita di sini baru kita mau maju sedikit, nggak lama mereka yang anak-anak baru nih nggak lama pindah gitu. Jadi apa yang prosedur yang kita terapkan di sini, SOP yang kita laksanakan di sini, baik perawatan, pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan untuk mesin baru saja dilaksanakan, baru saja berjalan, nggak lama mereka memiliki SK, mereka turun dapat beberapa tahun di sini mereka pindah. Yang tersisa, yang terdampar orang-orang lama ya seperti kita. Dan saya cukup lama di kapal ini, sudah 18 tahun saya di kapal, menjabat KKM dari masuk 2005 CPNS hingga saat ini, dan yang saya alami seperti itu, Pak Dokter. Jadi terlalu sebentar sekali yang anak-anak sekarang rata-rata, ya harapan saya sih untuk optimalisasi ini supaya berjalan dengan baik, supaya kinerjanya juga baik dan pengoperasian mesin, perawatan berfungsi dengan baik, mereka jadi tidak datang dan pergi. Bahasanya seperti itu. Mungkin dengan hal-hal lain mereka masuk cuma batu loncat atau gimana, ya mereka pergi nyari ke darat atau gimana gitu. Cuman kita nggak tahu. Cuman mudah-mudahan dengan metode yang Muhammad Eksa tingkatkan, optimalisasi untuk permesinan ini, perawatan mesin, kita laksanakan dengan baik, kita terapkan lagi, walaupun tidak maksimal, ya mudah-mudahan dapat berubah dengan apa yang bisa dilakukan. Mungkin itu aja Pak Dokter yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan kita dapat bekerja dengan baik bersama, yang di darat, yang di laut juga bisa menjaga wilayah keutuhan NKRI bersama dengan optimalisasi perawatan dan perbaikan mesin, pengoperasian mesin induk ini, sehingga kita bisa menjaga wilayah negara kita. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Bapak Penguji, Bapak Samsul Rijal, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Dr. Yanuar Wijayanto sebagai coach, Bapak mentor ya, Bapak Amir ya sebagai mentor, lalu Mas Muhammad Eksa sebagai Petalasar golongan 3. Baik, yang disampaikan Mas Eksa terkait dengan optimalisasi perawatan dan pengoperasian mesin induk di kapal KN
Trisula ya, betul ya, KNP Trisula ya. Pada prinsipnya sudah bagus Mas ya, tinggal dilanjutkan tentang optimalisasinya ini. Cuman nanti pada seminar berikutnya tolong karena ini peningkatan optimalisasi dibuatkan before afternya ya, kondisi yang sekarang dan kondisi yang diharapkan oleh Mas Eksa seperti apa. Nah nanti gap itulah yang nanti diangkat oleh Mas Eksa sebagai rancangan aktualisasi yang saat ini dibuat. Lalu yang kedua, dalam perawatan pengoperasian mesin induk juga tentunya kan ada masalah perawatan nih Pak ya, ada perawatan. Nah seperti saya sampaikan sebelumnya juga jadi kalau memang nanti di perawatan itu perlu adanya semacam remind atau semacam notifikasi ya, misalkan yang paling gampang ya AC ya, AC itu kan harus dirawat setiap 3 bulan sekali dibersihkan ya. Ketika mau 3 bulan itu sudah ada pemberitahuan tuh, ada remind ya harus segera dibersihkan sehingga AC tetap berfungsi dengan baik sehingga tidak menjadikan kerusakan lebih fatal lagi. Nah seperti itu. Nah maksud saya ketika ada optimalisasi dengan perawatan yang ada di mesin induk kapal Trisula, saya harapkan juga demikian. Sehingga ketika ada perawatan yang secara berkala, ya itu sudah diketahui sebelumnya, sudah ada notifikasi sebelumnya, ya seperti itu. Sehingga kerusakan-kerusakan yang terjadi di pengoperasian mesin induk kapal juga bisa diminimalisir. Demikian ya. Terus yang kedua, mungkin Pak Eksa saya sampaikan, Pak Mentor sorry, kami sampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan aktualisasi ini Mas Eksa ya bukan hanya saja menjadikan seorang yang smart ASN yang dapat melakukan nilai digitalisasi, tapi yang paling penting bagaimana yang bersangkutan bisa melakukan nilai korupsi ASN berakhlak ya, yang berunsur pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sehingga menjadikan seorang yang smart ASN yang berakhlak. Ya. Terus ditingkatkan ya Mas Eksa ya sehingga menjadikan teladan atau contoh pada teman lainnya untuk meningkatkan kinerjanya lagi pada unit organisasinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji. Selanjutnya kepada Mas Eksa, 5 menit untuk tanggapan balik, dipersilakan. Gangguan audio ya? Iya. Belum masuk Mas Eksa suaranya? Belum masuk. Sepertinya ada gangguan audio ya. Baik, nanti Mas Eksa, nanti masukannya diperbaiki ya. Sebelum saya akhiri, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Amir Suwanda selaku mentor ya. Luar biasa ini sedang bertugas di laut ya, berkenan hadir. Ya. Nanti Mas Eksa, Terima kasih. mohon dibimbing Pak Mentor ya, ini sangat berpengalaman 18 tahun di KKM. Siap. Salam buat Pak Triyono, Pak Edi, Bustiati, Pak siapa? Pak Tahir ya? Ya, Taris. Pak Taris ya. Terima kasih sekali lagi ya. Saya rasa cukup seminar pada sesi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Pak. Silakan dilanjut. Sama-sama. Silakan kalau ingin izin live di Cloudroom dipersilakan. Pak Kanet, istirahat dulu kita. Istirahat dulu, makan, sholat. Jangan langsung aja lah. Jam 1 lagi mulai, jam 1. Udah saya kasih tahu, berikutnya si Salma udah siap jam 1 ya. Langsung aja. Jangan. Popong Bos Rizal lagi semangat nih di jalan nih, langsung aja ayo. Sholat dulu, sholat dipanggil Allah tuh, ampun nih. Jam 1 ya Pak Yanuar ya. Iya. Biarin Pak Kanit biar disambar petir udah dipakai. Astagfirullah, weh.
Uwe itu cuma kasih saran aja. Uwe kelamaan. Cepatlah kita. Jangan dioper-oper lagi. Kayak Wedam tuh suruh terakhirnya Cepatlah, Bos. lagi. 1,5 jam 5 orang coba. Cepatlah. Harusnya kan 30 menit. Enggak, coach yang lain tuh itu udah selesai penguji, peserta nggak suruh kasih itu lagi, kecuali di seminar akhir baru gitu. Apa-apalah, kan cuma 1 menit dia ngomong. 1 menit kok kasih 5 menit kok 1 menit, emang aku nggak denger dari pertama sampai akhir. 5 menit kan waktu maksimal, cuman dia ngomongnya cuma setengah menit. Gimana sih? Itu belakang siapa tuh? Penampakan. Pak Ustadz ya, Ustadz Rahmat Hidayatullah. Ada surat kuasa kawin kontraknya. Ya udah itu udah azan, kamu sholat dulu, ampun. Uwe di mana sekarang? Di rumah lah kita. Di rumah ngajak ke musola gimana sih? Ya udah sholat dulu ya. Assalamualaikum. Jam 1 tengok kasih tahu pesertamu ya. Iya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.